Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulasriana Jesa Pondan dengan NIM 151422163 dalam tugas pengembangan media pembelajaran. Kali ini saya akan membahas bagaimana pengembangan media pembelajaran sederhana. Tenaga pengajar, guru, mentor, dosen, dan pelatih merupakan mediator utama dalam proses transformasi pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dapat lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media pembelajaran. Para guru di samping dituntut mampu memahami, menggunakan, dan memilih suatu media pembelajaran, juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat sendiri suatu media pembelajaran yang menarik, murah, dan efisien. Kita masuk pada pengertian bahan pembelajaran sederhana. Media sederhana adalah media yang bahannya murah dan mudah diperoleh, serta pembuatannya dapat dilakukan oleh guru. Bahan media pembelajaran sederhana dapat diperoleh di sekitar sekolah. Barang-barang yang tidak terpakai dapat dijadikan bahan media sederhana. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan pembelajaran sederhana. Di sekitar kita terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Guru diharapkan kreatif untuk memanfaatkan benda tersebut menjadi media agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana antara lain gambar, peta dan globe, grafik, papan tulis, papan flanel, display, relia, poster, bagan, dan herbarium. Yang pertama ada gambar. Gambar sebagai media meliputi foto, lukisan, dan sketsa. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua ada peta atau globe. Peta dan globe digunakan untuk menyajikan data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai, gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Yang ketiga ada grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangan. Yang keempat ada papan tulis. Papan tulis digunakan untuk menyajikan tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol untuk whiteboard. Yang kelima ada papan flanel. Papan flanel merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Selanjutnya ada manfaat bahan pembelajaran sederhana. Berbagai mata pelajaran memiliki kaitan yang erat dengan objek yang kompleks. Untuk membawa berbagai objek tersebut tentu sangat sulit, sementara penjelasan verbal sering membuat peserta didik kurang cepat memahami konsep yang dipelajari. Media pembelajaran sangat bermanfaat bagi pembelajaran. Beberapa manfaat media dalam pembelajaran antara lain membangkitkan rasa ingin tahu sangat penting dalam proses pembelajaran karena akan membuat peserta didik menjadi pemikir yang aktif, pengamat yang aktif yang kemudian akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih mendalam sehingga akan membawa kepuasan dalam dirinya dan meniadakan rasa bosan untuk terus belajar. Abstrak menjadi konkret. Konsep-konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai contoh, untuk menjelaskan
erupsi gunung api, maka dapat dipergunakan media gambar gunung yang sedang meletus atau media film simulasi berbatuan elektronik. Kita lanjut, mengatasi batas-batas ruang kelas untuk objek-objek yang besar atau yang terlalu kecil atau membahayakan peserta didik dapat disederhanakan melalui media. Sebagai contoh, guru menjelaskan tentang hewan gajah tentu tidak mendatangkan gajah ke dalam kelas. Guru ingin menjelaskan tentang kebakaran hutan, tentu guru tidak akan membawa api ke dalam kelas juga. Lanjut pada prinsip-prinsip bahan pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana, itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu. Antara lain, yang pertama ada kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimat harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua ada keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling berkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga ada penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran, hubungan perspektif, warna, atau ruang. Dan yang keempat ada keseimbangan. Bentuk yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Pembahasan selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran sederhana. Pemilihan media pembelajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya dalam membantu meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan dalam media pembelajaran sederhana yaitu: 1. Guru perlu memiliki pemahaman media pembelajaran. Yang kedua, guru terampil dapat membuat media pembelajaran sederhana. Ketiga, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan media pembelajaran sederhana yang dipakai. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran sederhana, menurut Nana Sujana, guru sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sederhana yang dipilih disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada dukungan terhadap isi pembelajaran. Bahan pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, dan prosedur sangat memerlukan bantuan media pembelajaran agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada kemudahan memperoleh media. Media pembelajaran yang dipilih mudah diperoleh, mudah dibuat dengan guru pada saat pembelajaran. Sebagai contoh media grafis, diagram, sketsa tanpa biaya yang mahal, sederhana dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat ada keterampilan guru dalam menggunakannya. Apapun jenis media yang dibutuhkan, syarat utama guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Media pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Memilih media pembelajaran sesuai dengan cara berpikir peserta didik.
Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.